Ya, kita masih di acara Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Baik, kita langsung nanya ke Bang Nanda. Tadi Bang Nanda sebelum break saya minta pandangannya juga. Bang Nanda ini kan selaku Ketua Imarindo ataupun Ketua Manajer Artis Indonesia. Nah, para manajer artis ini untuk menjaga para artisnya dari bahaya narkoba itu seperti apa sih Bang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah narkoba di kalangan artis ini memang sesuatu yang menjadi sorotan banyak pihak ya. Dan terus terang banyak juga inovasi-inovasi dalam penyalahgunaan narkoba itu yang mengagetkan kita semua. Contohnya vape ini gitu. Dikaitkan dengan kasus terakhir ada teman artis yang diduga terlibat tadinya gitu kan untuk penyalahgunaan vape yang berisi liquid narkoba, tapi ternyata tidak terbukti kalau nggak salah ya Pak ya, izin gitu. Dan itu akhirnya menjadi pembahasan kami juga gitu, para manajer artis dan artis gitu, karena pengguna vape ini kan memang banyak gitu. Dan di sebelah saya juga pengguna juga nih. Jadi barusan juga dia bilang jadi takut nih, saya takut salah apalah gitu, karena memang kurangnya wawasan dan lain-lain. Dan terus terang tapi kalau ke intinya adalah untuk menjaga teman-teman artis dari penyalahgunaan narkoba itu adalah memang diperlukan banyak hal ya. Contohnya wawasan juga Pak, izin. Jadi teman-teman manajer itu harus tahu juga, atau teman artis itu ketika ada orang temennya yang mempunyai gejala-gejala pengguna gitu. Jadi itu penting sih knowledge itu, karena kadang beberapa kasus artis terlibat narkoba itu keluarganya atau teman dekatnya nggak sama sekali nggak nyangka katanya mereka terlibat, karena mungkin kurangnya wawasan ciri-ciri pengguna dan lain-lain. Karena kalau untuk menggunakan itu kan biasanya mereka juga tentunya nggak ngomong ke orang sekitar kan, mereka diam-diam gitu loh. Nah kitanya yang mungkin sebagai orang terdekat ini, terutama manajer artis ini harus punya wawasan juga tentang itu. Baik. Dan berkomunikasi juga dengan pihak aparat mungkin gitu. Dan sebenarnya Imarindo sendiri apakah ada bentuk kerjasama dengan Polda Metro Jaya terkait dengan pencegahan bahaya narkoba? Ya, selama ini Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia, sering dilibatkan dari beberapa tahun yang lalu untuk mengedukasi dan berkaitan dengan sosialisasi program-program pencegahan gitu. Dan itu lumayan efektif gitu, karena akhirnya menjadi hal-hal yang dibicarakan terus. Betul. Terutama teman-teman manajer dan artisnya gitu. Si artis itu ini jadi topik yang memang dibahas terus gitu. Jadi memang kerjasamanya sudah dilakukan. Ya, gitu, diharapkan ya? jadi bisa lebih mengantisipasi. Ya. Oke, kita tanyakan kepada Lucinta Luna, apakah Anda pengguna vape juga atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, suatu kehormatan Lucinta bisa duduk di depan banyak-banyak orang yang hebat, yang sukses. Aduh, aku malu banget. Sebelumnya aku cuma pengen nanya nih, aku nih emang pengguna vape dan baru tahu vape ini pintu masuk baru bahaya narkoba. Tapi setelah saya waktu menggunakan vape dengan liquid yang nol nikotin, tapi itu efeknya biasa aja. Dan saya juga belinya itu mestinya kayak di online shop kayak Tokopedia dan Shopee gitu. Itu gimana ya kalau misalnya kejadian gitu tapi di aku tiba-tiba pas lagi kena apesnya di aku tuh gimana? Kalau memang isinya liquid narkoba begitu maksudnya? Iya, kan aku nggak tahu. Lagian teman-teman artis juga banyak. Ya? Iya, teman-teman artis kan juga banyak menggunakan vape gitu. Habis enak sih, bisa dibikin kayak jellyfish, asapnya kebul-kebul. Jadi aku tuh bingung, aku tuh mesti gimana? Aduh, aku pusing ya Allah. Oke, nanti kita tanyakan ya kepada Kapolda ya. Pak Gatot mohon izin mungkin bisa langsung dijawab ini tadi Mbak Lucinta. Kalau yang dipesan secara online kemudian ternyata ada cairan narkobanya bagaimana? Oh ya, saya mau menyampaikan tadi bahwa memang ini permasalahan yang harus kita bahas bersama. Karena vape ini kan dijual bebas, tokonya juga bebas, siapa saja juga bebas, termasuk pembelian liquidnya itu. Iya. Yang karena kita nggak tahu liquid yang dikirim itu apakah liquid yang baik untuk kesehatan atau tidak gitu loh. Nah apalagi tadi dibilang oleh Mbak Lucinta itu kalau dikirim tiba-tiba liquid narkoba, ke saya bagaimana? Nanti saya ditangkap dengan polisi dong, seperti itu kan? Nah kalau untuk menentukan itu tentunya nanti polisi akan melakukan penyidikan. Kalau tidak ada mens rea, niatnya memang yang ngirim itu orang itu, yang membelinya yang
liquid yang legal tapi dikirim yang narkoba, yang kena yang ngirim nanti bukan Mbak Lucintanya yang kena nanti ya. Nanti Mbak Lucintanya ditangkap dengan Pak Dir Narkoba saja nanti. Seperti itu. Oke. Ya. Nah itu. Tapi memang ini permasalahan ya, permasalahan. Kita lihat yang memakai vape ini kan bukan hanya orang-orang tertentu saja, tetapi sekarang remaja-remaja, anak-anak bahkan siswa-siswa kita lihat SMA itu memakai vape. Nah, kajian tadi sudah dibahas semuanya. Kalau saya ada pro dan kontra, silakan nanti dibahas, dikaji tentunya. Tapi ya bagi kepolisian tentunya, untuk polisi bisa melakukan langkah-langkah, tindakan-tindakan. Kalau pencegahan gampang, sosialisasi, penegakan hukum, ada satu regulasi yang mengatur. Karena kalau ini diatur sebebas-bebasnya, ini pintu masuk bagi bandar-bandar narkoba untuk memasukkan liquid narkoba itu. Dia masukkan terus, dia jual terus. Nah, ditambah dengan promosi-promosi bahwa vape itu tidak berbahaya, tapi mereka nggak tahu itu narkoba. Atau bahkan mereka tahu sengaja, wah ini bersembunyi di balik itu semua. Saya pakai ini, wah, ini kan vape biasa, padahal narkoba yang digunakan. Ini juga berbahaya. Sehingga saya kira diperlukan regulasi penjualannya di toko mana, kemudian itu liquid apa saja yang betul-betul diinikan. Nah, itu kajiannya nanti silakan ya. Silakan dibahas dengan yang lainnya. Bagi polisi, sepanjang itu ada aturan yang mengaturnya, kalau dilarang itu ya kita tegakkan aturan itu. Tapi sepanjang tidak ada aturan, apalagi sekarang ini dijadikan pintu masuk menggunakannya melalui liquid narkoba, ya polisi harus bertindak untuk itu. Dan sudah ada faktanya. Tadi kalau teman-teman dari BNN belum melakukan tindakan karena belum ketemu, ini saya dapat laporan dari Direktur Narkoba saya, sudah ada 5 home industry yang menghasilkan liquid narkoba yang dijual, yang kita tangani. Itu yang home industry, belum yang orang perorangan. Kita dibutuhkan kerjasama semuanya. Tapi yang terpenting menurut saya adalah bagaimana kita untuk membuat regulasi itu. Ya. Semoga jawaban Pak Kapolda ini udah buat Mbak Lucita lebih tenang lagi ya. Oke. Sudah lebih Jadi tenang nanti akan katanya. dilakukan penyelidikan, tidak asal tangkap begitu. Oke, sekarang kita ke Mbak Sonia, Putri Indonesia 2015 yang juga menjadi duta narkoba. Mbak Sonia, ini terkait dengan bahaya vape, khususnya juga narkoba. Pandangan dari Mbak Sonia sendiri dan pencegahannya seperti apa sih Mbak kira-kira? Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sebelumnya. Memang Putri Indonesia sendiri, kami dari 39 finalis memang sudah didaulat sebagai duta anti narkoba. Dan dari sejak saya menjabat, saya memang sudah memerangi narkoba dan membantu Direktorat Narkoba untuk memerangi narkoba tersebar di seluruh Indonesia. Baik. Dan memang kami Pak sangat siap, dari Putri Indonesia dari berbagai daerah sudah sangat siap sekali untuk membantu Direktorat Narkoba. Dan ini merupakan hal baru juga bagi saya, mengenai vape ini adalah pengetahuan baru bahwa ternyata vape itu juga berbahaya. Dalam artian ada liquid-liquid yang memang sengaja dimasukkan ke dalam vape tersebut untuk menyebarluaskan narkoba. Dan saya pribadi sangat terhormat sekali apabila bisa membantu mensosialisasikan. Dan tentu saja yang paling penting itu sosial media, karena saya percaya sosial media sekarang bisa mencakup ke semua orang, baik di daerah maupun daerah terpencil. Dan saya harap dengan adanya bantuan saya dan juga putri-putri Indonesia lainnya dan juga keluarga Mustika Ratu dan Yayasan Putri Indonesia bisa menjadi salah satu yang berperan aktif juga untuk menyuarakan bahwa ternyata vape itu juga harus berhati-hati dalam menggunakan vape. Oke, ya betul sekali. Baik. Jangan sampai generasi muda yang tadinya tidak tahu, karena ini kan hal yang baru dan tidak banyak generasi muda yang tahu, dan saya di sini ingin menjadi salah satu juga yang berperan aktif menyuarakan dan mensosialisasikan bahwa berhati-hatilah dalam menggunakan vape, apalagi liquid-liquid yang kita tidak tahu apa kandungannya. Baik. Okay. Mohon izin Pak Gatot, tadi Mbak Sonia siap bantu, kalau gitu saya juga siap bantu. Oke, baik, kita masih akan membahas ini sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya akan kembali. Artinya yang sudah membayar pita cukai ini ada 209 produsen. Ya mungkin bandar-bandar narkoba, ini peluang nih, wah saya bisa masukkan narkoba nih. Nah maka dia masukkan melalui liquid. Nah. Yang huruf E tadi adalah nyahkan asap rokok untuk paru bebas polusi.